Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Tris? Alhamdulillah sehat. Pak Jen gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak, sehat. Hari ini kita ada jadwal observasi ya. Oke. Ya, sebelum itu saya mau ngobrol dulu sama Bapak nih. Ada kegiatan kita harus observasi dulu, Pak ya. Siap. Hari ini kita ke kelas berapa nih, Pak? Untuk hari ini saya jadwal di kelas 7, Pak. Kelas 7. Materinya apa, Pak? Materi untuk pertemuan kali ini yaitu adalah operasi hitung bentuk aljabar. Oh, Bapak ini ya matematika ya? Iya, matematika. Tujuan pembelajaran, Pak? Untuk tujuan materi hari ini yaitu adalah menggali konsep tentang operasi hitung bentuk aljabar, dimulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oh iya, Pak. Jadi dalam satu pertemuan itu ya? Ya, paling dalam satu pertemuan cuma penjumlahan dan pengurangan saja, Pak. Oh, iya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai supaya untuk yang akan dicapai ya untuk pertemuan kali ini yaitu modul ajar yang berdiferensiasi dan sosial emosional, di mana untuk berdiferensiasi di sini saya memakai diferensiasi produk, Pak. Oh gitu, nanti produk yang dikasihkan karena itu berbeda-beda ya Pak, sesuai dengan keinginan mereka. Oke Pak, strategi apa sih yang Bapak persiapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi? Untuk strategi kali ini ya, yang pertama kita menggunakan modul ajar berdiferensiasi, kemudian kita berdiskusi atau belajar kelompok anak sesuai dengan IQ atau kecerdasan yang berbeda-beda ya, kemudian menggunakan media LKPD juga, dan nanti di sela-sela pembelajaran kita akan menggunakan ice breaking, Pak. Oh, ice breaking, biar tidak ini ya Pak ya? Iya, biar tidak jenuh. Soalnya kalau matematika kalau misalkan tidak diselingi dengan ice breaking, anak ada yang ngantuk, ada yang kelihatannya gelisah. Jadi kalau misalkan kita pakai ice breaking, jadi anak bisa lebih fokus, bisa lebih menyenangkan. Iya. Saya rasa itu dulu Pak untuk observasinya. Mudah-mudahan kegiatannya lancar. Saya mohon izin untuk observasi ke kelas ya Pak. Siap, Pak. Itu aja Pak. Mau kapan rencananya Pak? Boleh sekarang, soalnya kebetulan hari ini jam saya di kelas 7, Pak. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak ya. Siap. Ya, silakan Pak. Kita akan observasi. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama ya, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar Biasa. Allahu Akbar. Akbar. Ya. Kita absen ya hari ini. Amin ya Allah ya Robbal Amin. ya. Sekarang pelajaran apa? Pelajaran matematika. Ya. Sebelum kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan mengingatkan dulu ya kesepakatan kelas yang telah kita buat ya. Yang pertama, kita ketika posisi mau bertanya atau mau izin keluar itu harus angkat tangan dulu ya, kemudian izin baru keluar ya. Kemudian yang kedua, ketika kalau misalkan mau bertanya ya, itu harus angkat tangan dulu terlebih dahulu. Dan yang ketiga, jika ada yang sedang menjelaskan ya, jangan ada yang berbicara atau memotong sampai pembicaraannya selesai. Paham? Paham. Oke, ya. Itu adalah kesepakatan kelas sebelum kita mulai ya.
kita nyanyi dulu ya, biar menambah semangat kalian. Ya, biar kalian tambah fokus. Ya, hari ini kita menyanyi apa? Dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita keluarkan ya suaranya, jangan malu-malu. Ya, yaudah dihitungan 3 kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semangat sampai nanti pembelajaran selesai. Ya, oke. Nih, untuk materi hari ini ya, yaitu tentang operasi hitung bentuk aljabar ya. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan itu materi tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Untuk hari ini ya, B itu operasi hitung bentuk aljabar. Operasi hitung bentuk aljabar. Ya. Sebelum ke operasi hitung bentuk aljabar, kemarin kita sudah menjelaskan apa? Unsur-unsur bentuk aljabar. Coba dilihat bukunya ya. Di mana bentuk aljabar kemarin unsur-unsurnya ada yang disebut dengan apa? Variabel. Kemudian ada yang disebut dengan apa lagi? Variabel, konstanta dan koefisien. Variabel itu apa? Variabel. Variabel apa? Lambang pengganti suatu bilangan. Variabel kan udah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Kalau konstanta apa? Angka yang tidak memuat variabel. Dan koefisien itu apa? Angka yang memuat variabel. Nih contoh kemarin ya, 2x ditambah 5. Ini 2 sebagai apa? 2 sebagai apa? Ya, laki-lakinya mana suaranya? 2 itu sebagai koefisien. X itu sebagai variabel dan 5 itu sebagai konstanta. Ya, kalian jangan sampai lupa karena materi hari ini ada berkaitan atau lanjutan dari kemarin ya, dari unsur-unsur bentuk aljabar. Ya, kita lanjut sekarang operasi hitung bentuk aljabar. Nih tujuan pembelajaran hari ini ya, tujuannya yaitu untuk menggali ya, atau untuk menyelesaikan operasi hitung bentuk aljabar, di mana operasi hitung itu ya ada 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga pembagian, dan yang keempat adalah perkalian. Nih kita tujuan dari materi hari ini kita akan belajar operasi hitung bentuk aljabar. Nih, kira-kira ada yang bertanya nggak, apa sih tujuan anak kita belajar hari ini? Ya, manfaatnya apa? Ya, soalnya apa? Soalnya ketika posisinya
ilmu yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya. Nih manfaatnya ini bisa contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk menghitung selisih ya barang atau benda yang orang miliki ya, itu dalam kehidupan sehari-hari. Atau kalau misalkan dalam pembalap ya, untuk menghitung kecepatan ya, untuk menghitung kecepatan pembalap itu kira-kira berapa kilometer per jam, yaitu menggunakan bentuk aljabar. Atau dalam ilmu kedokteran itu untuk menghitung ya jumlah tetesan infus yang masuk dalam tubuh pasien. Nih ya, jadi itu adalah mudah-mudahan setelah nanti kalian belajar materi ini kalian lebih memahami lagi ya, dan lebih bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Kak? Tidak, kalau tidak berarti kita mulai saja ya, kita belajar operasi hitung bentuk aljabar. Tapi sebelum ke operasi hitung bentuk aljabar, Bapak ingin memberikan soal dulu ya, nanti kalian amati ya. Oke, nanti soalnya Bapak tulis di sini ya. Soalnya nih soalnya, Andi mempunyai 2 ballpoint dan 5 buku. Buatlah ke bentuk aljabar. Di bentuk aljabarnya seperti gimana? Ya, coba tolong diamati dulu. Ya. Andi mempunyai 2 ballpoint dan 5 buku. Buatlah ke bentuk aljabar. Ya, tolong diamati. Kemudian kalau misalkan sudah ya Pak, misalkan saya sudah selesai, angkat tangan ya. Kemudian nanti tulis jawabannya apa ya. Oke anak-anak ya, sudah diamati soal dari Bapak? Sudah. Ada yang bisa mengerjakan ke depan? Oke Regina, iya, tolong dikerjakan. Andi mempunyai 2 ballpoint dan 5 buku. Buatlah berbentuk aljabar. Diperhatikan ya, nanti kalau misalkan ada yang belum paham atau tidak mengerti, kalian boleh bertanya. Oke, terima kasih dengan Regina. Coba Bapak minta tepuk tangannya ya. Nah, Regina ya, di sini Bapak jelaskan ya, atau Andi mempunyai 2 ballpoint dan 5 buku. Buatlah bentuk aljabar. Ballpoint Regina itu simbolnya sebagai X, buku itu simbolnya Y, sehingga bentuk aljabarnya itu karena ballpoint ada berapa? 2, berarti 2X, buku ada berapa? 5, berarti 2X ditambah 5Y. Ya, ini benar ya, bentuk aljabarnya. Terima kasih Neng Regina ya. Ada lagi yang beda jawaban dengan Neng Regina? Atau misalkan Pak, kok saya mah berbeda, misalkan gak pakai X dan Y, misalkan ada gak?
Coba. Pak, maaf izin bertanya. Oh iya, boleh Neng Tessa. Kalau ballpoint penjabarnya diganti selain X, misal diganti dengan A dan buku diganti dengan B. Boleh atau tidak jadi bentuk aljabarnya 2A tambah B. Oh, berarti ballpointnya kita ganti dengan A, kemudian buku kita ganti dengan apa? Dengan B. Ya, berarti tadi apa? Bentuk aljabarnya 2A ditambah 5B. Lihat, ini posisinya sama apa beda? Beda. Beda apanya? Beda variabelnya. Tapi yang ini benar atau salah? Yang ini benar atau salah? Yang ini juga benar ya. Jadi variabel itu tidak harus X dan Y ya. Jadi variabel itu boleh dimulai dari A, kemudian B, C sampai Z ya. Jadi ini benar, ini juga benar ya. Tolong kasih tepuk tangan ya untuk Neng Tessa, ini juga benar ya. Semangat, aku udah sarapan belum? Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dipahami? Nah, ya sekarang kita lanjut ya ke materi hari ini, yaitu operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama itu ada penjumlahan materinya dan pengurangan bentuk aljabar. Nih, sekarang kita akan belajar berkelompok. Ya, kalian bikin berkelompok 4 orang. Ya, sekarang bikin berkelompok 4 orang. Nih, anak-anak, tadi kan materi ini itu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, sebelum Bapak membagikan ya LKPD-nya, nih Bapak ingin kalian mengerjakan dulu ini bareng-bareng ya. Soalnya operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini syaratnya syaratnya variabelnya harus sejenis ya. Sebagai contoh, misalkan contoh ini gini, misalkan sifat nih, tadi kan contohnya Sipa membeli 7 buku di tempat A dan 5 buku di tempat B ya. Buatlah ke bentuk aljabar ya. Kita bareng-bareng ya, kita jawab ya. Lihat di sini barangnya sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Di sini buku, di sini juga buku. Kan Sipa membeli 7 buku di tempat A dan 5 buku di tempat B. Ya, buatlah bentuk aljabar ya. Kita buku notasikan dulu, mau apa? Mau A, mau B, mau C, mau D, atau mau apa? Misalkan buku A, misalkan buku kita notasinya B saja ya. Ya. Berarti lihat, Sipa membeli 7 buku, berarti 7 apa? 7 B, kemudian dan 5 buku, berarti ditambah 5 apa? 5 B. Ini adalah bentuk dari aljabarnya. Lihat, variabelnya sama apa beda? Sama, berarti bisa dijumlahkan nggak angkanya? Bisa. Jadi berapa? 7 tambah 5 12, variabelnya ditulis 1. Paham?
aljabar, yaitu materinya penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sekarang tugasnya kalian dikerjakan ya bareng-bareng, ya dimusyawarahkan ya, bukan untuk satu orang. Ya, nanti setelah dimusyawarahkan nanti ke depan jadi kerjakan perwakilan satu orang ya, perwakilan tiap kelompok satu orang. Ayo dikerjakan bareng-bareng. Gimana? Yang mau ditanyakan? Apa? Ya, lanjutkan. Ya. Nih, gimana? Yang mau ditanyakan tidak? Ada kendala? Yang ini? Sudah selesai? Gak ada kendala ya? Yang ini? Paham? Selesai? Selesai. Oh, ya. Sudah selesai semua? Sudah. Ya. Kalau sudah berarti kita periksa bareng-bareng. Ya, nanti perwakilan dari tiap kelompok untuk menyelesaikan soal-soal di lembar kerja kalian. Ya. Coba dimulai dari nomor 1. Ya, mau kelompok yang mana? Yang ini ya boleh. Diwakili oleh siapa? Selfie. Selfie. Ya. Nih perhatikan ya, nanti jawabannya kalau misalkan tidak sesuai atau tidak sama, ya nanti tolong dikoreksi. Neng dihapus dulu gelis. Ya. Agak tinggi nih, agak. Soalnya nomor 1 4x ditambah 7 ditambah 5x ditambah 8. Udah? Ya, terima kasih. Ini perhatikan, ya ini soal nomor 1 4x ditambah 7 ditambah 5x ditambah 8. Ya. Lihat di sini ada variabel yang sama enggak? Ada, yaitu 4x dan x. Berarti kita kelompokkan dulu, berarti yang ada variabel dengan yang ada variabel, yang enggak ada variabel dengan yang enggak ada variabel. Berarti di sini 4x ditambah 5x 7 ditambah 8. Karena variabelnya sama berarti bisa dijumlahkan. 4 ditambah 5 berapa? 9x. 7 tambah 8 berapa? 15. Berarti hasilnya 9x ditambah 15. Tepuk tangan. Kelompok 1 ya yang diwakili oleh Neng Selfie. Coba kelompok yang lain, jawabannya sama apa beda? Sama. Berarti kalau misalkan sama, benar. Berarti kalau misalkan tidak sama, berarti salah. Paham? Ya, tepuk tangan ya untuk ya. Alhamdulillah ya. Pada hari ini ya untuk materi matematika telah selesai. Hari ini kita telah belajar apa? Ya, penjumlahan
aljabar. Syarat penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar syaratnya apa? Syaratnya apa harus sama? Variabelnya harus sama. Nah, ya itu kuncinya ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar syaratnya itu variabelnya harus sama, baru bisa dijumlahkan atau dikurangi. Kalau variabelnya berbeda bagaimana? Bisa atau tidak? Tidak. Ya, jadi kuncinya itu ya. Untuk tugas hari ini ya, nanti kalian tolong buat ya soal cerita ya dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya. Kalian boleh tulis di poster atau misalkan di buku ya, bebas. Nanti hasilnya kalian tempel di ruangan kelas. Ya. Ini biar tidak ini berkelompok saja ya. Jadi satu kelompok 2 soal ya, berarti di sini ada 4 kelompok, berarti ada totalnya 8 soal ya. Nanti soalnya plus jawabannya ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya ya, berarti pertemuan minggu depan kita akan belajar perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, marilah kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tepuk tangan untuk hari ini. Ya, terima kasih ya. Bapak ucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Katis? Hari dina ieu mah dina kawin libur teh. Katis, hari ini kita ada janjian untuk pasca observasi kemarin ya, setelah observasi. Rencana kan Sebelum itu saya perkenalkan dulu ada PP Pak Teguh. Ya, karena memang kita harus dipantau oleh pengajar praktik ya. Jadi hari ini paskanya di oleh Pak. Oke, saya lanjut Pak. Ini. Jadi Pak Rabu. Oke, Pak Tis, saya ingin mengomentari kegiatan kemarin pasca observasi ya, kegiatan kita observasi. Ini menurut saya Pak ya, untuk teknik menggunakan diferensiasi sudah luar biasa. Kemudian materi yang Bapak ajarkan itu materi tentang aljabar ya Pak ya? Iya, aljabar. Ya, jadi sudah memenuhi ya, sudah sesuai ekspektasi. Kemudian Bapak itu diferensiasinya di proses di produk ya? Di produk ya. Ya, kemudian menggunakan pendekatan pembelajaran sosial emosional juga ya. Ya, saya rasa sudah baik memang yang Bapak laksanakan. Tinggal mungkin beberapa hal yang perlu ditingkatkan menurut saya. Jadi seperti diferensiasinya kalau lebih bisanya lebih banyak. Ini ada diferensiasi proses dan juga konten seperti itu. Jadi mungkin bisa lebih lengkap gitu. Siap, tapi sebelumnya sedikit tambahan ya Pak, soalnya untuk pembelajaran diferensiasi juga masih tahap belajar gitu. Jadi harap dimaklum ketika kemarin pas observasi ada kekurangan
ketika dalam ibunya memang sudah luar biasa sih, Pak. ibu ke kelas Sudah apa namanya biodiversitasnya juga sudah menarik, juga sudah senang lah pembelajaran dengan Bapak. Rencana tindak lanjut Bapak ke depannya seperti apa? rencana tindak lanjut mungkin akan lebih mengembangkan dari strategi dan model pembelajaran supaya untuk menarik anak dalam pembelajaran khususnya untuk pembelajaran matematika. Karena kalau pelajaran matematika itu kalau misalkan monoton itu anak akan merasa jenuh ketika pembelajaran. Jadi tindak lanjutnya nanti akan menggunakan beberapa model dan metode pembelajaran ketika pembelajaran ini. Jadi juga Bapak juga memasukkan ini ya, teknik stop ya. Jadi ke anak-anak, jadi apa namanya, menghela nafas dulu pada saat pembelajaran biar anak-anak relax ya. Iya, soalnya kalau misalkan kita tidak pakai ice breaking, anak jenuh Pak. Jadi untuk membangkitkan semangat anak, kita harus memberikan celah atau misalkan kita menjeda dengan memberikan respon supaya anak tidak mengantuk. Jadi sebenarnya untuk apa? Memotivasi juga. Ya, Pak. Alhamdulillah Pak, terima kasih apa namanya untuk pelaksanaan pembelajarannya. Saya terima kasih sudah mau diobservasi. Mudah-mudahan ini jadi manfaat untuk kita semua. Pembelajaran yang selanjutnya bisa lebih baik lagi pada saya. Ya Pak, mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah Pak? Ya, udah. Gimana Pak? Ban balik ya, terkait dengan balik tanggapan dari PP. Alhamdulillah Pak Jai sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi Pak. Ini semata-mata semuanya tujuannya untuk membangun kolaborasi dan sebagainya. Jadi tidak kepada penilaian secara pribadi, misalnya kekurangan dan segala macam, tidak. Tujuannya Pak Jai adalah bagaimana kita menjalin komunikasi dan kolaborasi untuk membangun pendidikan yang lebih baik lagi. Ya, itu saja Pak Jai untuk setelah kegiatan dari mulai pra, kemudian observasi dan kemudian observasi. Terima kasih.